Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwani fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang diberikannya kepada kita di hari ini dan di hari-hari yang lainnya. Yang salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita di hari ini adalah kita kembali diizinkan untuk bertatap muka dan bertemu di majelis kita di Masjid Pogung Dalangan ini. Dan di malam hari ini kita akan memulai membahas amalan baru dari silsilah A'malil Qulub. Kita sudah membahas 4 amalan hati, artinya sekarang adalah pembahasan yang kelima. Yang pertama kita mulai dari amalan hati ikhlas, lalu kita bahas tawakal, kemudian muhasabah, yang terakhir kita bahas syukur. Dan dimulai pertemuan kali ini kita akan membahas tentang wara'. Dan sama kita akan mengambil pelajaran tentang wara', salah satu amal hati dari penjelasan beliau hafizahullah ta'ala, yaitu Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Semoga Allah senantiasa membalas dan menjaga beliau. Dan yang sedikit berbeda dari edisi kali ini, kita berkolaborasi dengan Indonesia Bertauhid dan kita menerbitkan buku yang barangkali sudah dipegang oleh mayoritas peserta di sini. Idenya adalah kita menyediakan halaman kosong di setiap halamannya, di setiap kitabnya kita letakkan di sebelah kanan, lalu di sebelah kirinya sengaja kita kosongkan untuk memberikan tempat bagi antum mencatat langsung di sana dan mengambil faedah langsung dicatatkan di sana. Ya, jadi bagi yang memegang kitabnya tidak perlu mencatat faedahnya di tempat terpisah, sehingga langsung bisa dicatatkan di sebelahnya. Karena kita memulai amal yang baru, kembali kita murojaah sekali lagi. Sudah beberapa kali saya sampaikan, bahkan hampir setiap kali kita memulai amal yang baru terkait amal hati, saya sampaikan muqaddimah kembali tentang pentingnya kita memberikan perhatian terhadap amal hati. Kita sudah memberikan perhatian yang banyak terhadap amal anggota badan kita. Fikih salat kita sudah belajar, ya, atau bahkan dimulai dari fikih wudu, fikih salat, fikih puasa, zakat, haji, umrah, dan berbagai amal zahir lainnya, amal anggota tubuh lainnya kita sudah memberikan perhatian. Dan jarang kita, atau jarang secara umum kaum muslimin memberikan perhatian terhadap amal-amal hati. Itulah diantara motivasi kita untuk mengambil pelajaran ini, berbagai amal hati di majelis ini. Dan kalau kita lihat kembali bagaimana praktek para salaf, orang-orang soleh terdahulu, mereka adalah orang-orang yang sangat perhatian dengan amal hati. Saya bawakan beberapa di antara buktinya bagaimana dulu orang-orang soleh terdahulu mereka sangat perhatian dengan amal hati, dibawakan oleh Syekh Khalid As-Sabat dalam kitab beliau A'malul Qulub. Misalnya perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, kata Abu Darda, tafakkuru sa'atan khairun min qiyami lailatan. Bertafakkur, ya, tafakkur adalah salah satu amal hati. Nanti kalau Allah beri kesempatan kita akan bahas juga salah satu amal hati, yaitu tafakkur. Bertafakkur 1 jam itu lebih baik daripada seseorang sholat malam selama 1 malam suntuk. Pernah juga ditanyakan kepada istrinya beliau, ditanyakan kepada Ummu Darda tentang makana afdal amali Abi Darda. Amal utama apa yang dimiliki oleh Abu Darda?
amal paling utama apa yang dimiliki oleh Abu Darda? Maka istrinya menjawab, amal yang paling utama dari Abu Darda adalah at-tafakkuru wal-i'tibar. Abu Darda itu senang dia bertafakkur dan mengambil pelajaran. Ini dari berbagai amal, menurut istrinya sendiri, yang paling mulia daripada suaminya, yaitu Abu Darda. Pernah juga dikatakan kepada Sa'id bin Musayyib, ada sekelompok orang yang mereka tidak berhenti sholat sejak zuhur sampai asar. Maka kata Sa'id bin Musayyib, innamal ibadatu tafakkuru fi amrillah. Sesungguhnya ibadah itu, maksudnya ibadah yang lebih mulia daripada itu adalah bertafakkur atas berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat bagaimana para salaf mereka menekankan amal hati. Ya. Tanpa tentunya menyampingkan amal anggota tubuh. Ini sesuatu yang penting. Namun mereka secara serius memberikan perhatian terhadap amal hati. Dan juga yang sering saya sampaikan, kita tahu bahwasanya di dalam agama kita ada 3 tingkatan. Dalam hadis Jibril kita bisa menyimpulkan ada tiga tingkatan: tingkatan Islam, iman, ihsan. Yang paling rendah Islam, lebih tinggi lagi iman, lebih tinggi lagi ihsan. Maka bagaimana seseorang itu dia bisa berpindah, naik level dari muslim jadi mukmin, dari mukmin jadi muhsin? Bagaimana dia bisa naik level yang kedua dan yang ketiga yang lebih tinggi itu? Tidak lain adalah dengan hatinya. Orang Islam dia belum tentu orang yang beriman. Orang-orang munafik mereka mengamalkan rukun Islam, namun tidak ada iman di dalam hati mereka. Mereka tidak beramal dengan amal hati mereka. Itulah kenapa yang namanya iman itu lebih tinggi daripada Islam. Mukmin lebih tinggi daripada muslim. Ya, sekali lagi orang munafik mereka beramal dengan anggota badan mereka tapi tidak beramal dengan hati mereka. Maka ini sekali lagi menunjukkan keutamaan amal hati. Dan itu pula yang bisa mengantarkan seseorang bisa naik kepada level ihsan, muhsin. Apa definisi ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tidak bisa kita melihat Allah di dunia ini dengan mata kepala kita sendiri, sehingga apa yang dimaksud oleh Nabi SAW, engkau melihat Allah, engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, menghadirkan hal tersebut di dalam hati kita. Ya. Fa illam takun tarah, kalau engkau tidak mampu melihatnya, kata Nabi SAW, fa innahu yarak. Kamu sadar, kesadaran tentu tempatnya di dalam hati. Kamu senantiasa sadar bahwasanya Allah senantiasa melihatmu. Ini level yang paling tinggi, yaitu ihsan, bisa digapai dengan hati. Maka itu diantara pentingnya amal hati. Dan juga sering kita sampaikan, kita semua tidak akan ada yang bisa menyaingi para sahabat. Bagaimana luar biasanya pahala yang didapatkan oleh para sahabat itu. Yang salah satu contohnya kata Nabi SAW, "Lau anfaqtum misla Uhudin zahaban." Seandainya kalian itu berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka tidak bisa mengalahkan infaknya para sahabat. Para sahabat hanya bersedekah segini atau separuhnya. Hanya segenggam seperti ini mereka bersedekah, atau separuhnya, kata Nabi SAW. Sedekah kita berupa gunung Uhud, berupa emas, tidak bisa mengalahkan infaknya para sahabat. Apa sebabnya? Kata para ulama, disebabkan amal hati yang dimiliki oleh para sahabat itu. Iman mereka yang kuat, keikhlasan mereka yang kuat. Makanya para sahabat itu adalah makhluk Allah yang memiliki hati yang paling baik. Kata Ibnu Mas'ud, Allah melihat hati-hati para hambanya, didapati hati yang paling baik adalah hatinya Muhammad. Lalu Allah kembali melihat hati-hati para hambanya, kata Ibnu Mas'ud, didapatinya hati-hati yang paling baik dari manusia itu adalah hatinya para sahabat. Sehingga memang hati mereka adalah hati yang terbaik, sehingga mereka bisa mendapatkan pahala sebagaimana yang bisa mereka dapatkan, yang itu tidak bisa kita tandingi. Begitu juga Abu Bakar, kata para ulama, Abu Bakar bukanlah orang yang terkenal ahli salat,
Maksudnya dia menonjol dalam hal salat, menonjol dalam hal puasa, menonjol dalam hal sedekah dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya, tidak. Tapi apa yang bisa menyampaikan Abu Bakar pada derajat manusia yang paling mulia setelah para rasul dan para nabi? Ma waqara fi qalbih. Disebabkan apa yang ada di dalam hatinya. Amal hati Abu Bakar ini yang luar biasa, yang mengantarkan dia sebagai manusia yang paling mulia. Sekali lagi, ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk mempelajari amalan hati. Dan kita akan membahas tentang wara', salah satu ibadah yang barangkali banyak di antara kita yang belum familiar dengannya. Bahkan disebutkan oleh Syekh Khalid As-Sabat, wara' ini adalah ibadah yang sekarang dianggap asing. Orang-orang yang mempraktekannya sering dianggap sebagai orang yang takalluf, orang yang terlalu membebani diri, orang yang ekstrim, orang yang ghulu, orang yang berlebih-lebihan. Maka ini di antara motivasi kita ketika kita mempelajari wara'. Yang pertama adalah tentunya kita ingin diri kita sendiri bisa mengamalkannya. Lalu yang kedua, bagi kita agar bisa melihat secara lebih proporsional. Ketika kita melihat seseorang, kenapa orang ini bisa sampai bersikap seperti itu? Apakah itu termasuk sikap ekstrim atau tidak? Maka apa yang akan kita baca dan kita pelajari mudah-mudahan bisa menjadi mizannya, menjadi timbangannya. Langsung saja kita baca muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid di halaman 4 ya. Jadi di sini ada 2 halaman. Kita ambil halaman yang paling bawah saja ya. Baik, halaman 4, muqaddimah. Muqaddimatun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa innal wara'a 'amalun 'azimun min 'amalil qulub. Ketahuilah bahwasanya yang namanya wara' itu merupakan salah satu amal yang agung, salah satu di antara berbagai amal hati. Wa 'umudun min a'midatid din. Dan dia merupakan salah satu tiang dari tiang-tiang agama. Jadi kita tahu Nabi SAW menyebutkan salat itu adalah tiang agama. Maka kita tahu agungnya kedudukan salat di dalam agama kita. Ternyata ada tiang agama yang lainnya, yaitu adalah ibadah wara' ini. Sehingga ini juga memberikan kita pelajaran betapa pentingnya ibadah wara'. Fahuwa allazi yutahhirul qalba minal adran. Amal inilah yang akan mampu membersihkan kotoran-kotoran dari hati seorang hamba. Wa yusaffi an-nafsa minaz zabadi. Saffa yusaffi, dan inilah amal yang mampu mensucikan jiwa seseorang dari berbagai buih kotoran. Wa huwa samaratu syajaratil iman. Dan wara' ini merupakan buah dari pohon keimanan. Kalau iman itu diibaratkan pohon, nanti kita baca, sebagian ulama mengatakan demikian. Iman itu ibarat pohon, maka akarnya adalah dua kalimat syahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini akarnya, dua kalimat syahadat, maka buahnya adalah ibadah wara', buah dari pohon keimanan itu. Wa sanattariqu fi hadzal kutaib al-ashiri li bayani ma'na al-wara'. Maka kita akan melihat lebih dalam di kitab yang kecil ini, yang ini merupakan seri yang ke-10 sebenarnya. Kalau di dalam silsilah amal hati Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, ini sebenarnya yang ke-10. Ya, kita tidak baca secara berurutan. Ini adalah yang ke-5 yang kita baca. Namun kalau kita lihat susunan aslinya, ini adalah amal yang ke-10 dari amalan hati. Li bayani ma'na al-wara'. Kita akan berupaya di dalam kitab ini menjelaskan makna dari ibadah wara' itu apa. Wa haqiqatihi, hakikatnya apa. Wa ba'dha min samaratihi wa fawaidihi, dan kita juga akan melihat buah dari wara' dan faedah dari wara' itu apa. Wa kaifa naktasibuhu wa natahalla bihi, bagaimana caranya kita bisa mengupayakan untuk beramal dengan ibadah wara', dan bagaimana kita bisa berhias diri dengan ibadah wara'. Wa huwa dhamnu silsilati a'malil qulub allati yassarahu Allahu
allati yassarallahu li ilqa'aha fi dauratil ilmiyah. Dan ini merupakan bagian dari silsilah a'malul qulub yang telah beliau sampaikan atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah daurah ilmiah yang penyusunan kitab ini dibantu oleh Al-Fariq Al-Ilmi fi Majmu'ati Zad, ya, dibantu oleh divisi ilmiahnya beliau di dalam Majmu'ah Zad, ya, Zad Group, beliau punya semacam yayasan atau semacam lembaga yang bernama Zad, maka ada divisi ilmiahnya yang menyusun kitab ini. Wa huwa al-yawm yas'a li ikhrajiha ala hay'ati madatin mansyuratin. Mereka inilah yang menyusun kitab ini dalam edisi yang sekarang diedarkan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua kebaikan dan keberuntungan, dan agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita jalan ilmu dan juga untuk mengamalkannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan juga Maha mengabulkan. Pengantar disampaikan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid hafizahullah taala. Kita mulai masuk ke pembahasan inti di halaman 6. Ahammiyatul mawdu', pentingnya pembahasan tentang wara'. Di bab ini penulis akan mengutipkan beberapa perkataan para salaf, orang-orang soleh terdahulu, sengaja diletakkan di awal agar bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk menyelesaikan pembelajaran ini. Diletakkan motivasi di awal, ya. Mudah-mudahan ikhwan dan akhwat sekalian bisa konsisten terus hadir di majelis ini, tidak hanya semangat di awal untuk mendapatkan buku gratis, ya. Mudah-mudahan bisa konsisten sampai akhir. Dan di antara faktor pendorongnya adalah pembahasan yang beliau sampaikan di sini, yaitu tentang pentingnya kita mempelajari wara'. Taus bin Kaisan berkata rahimahullah ta'ala, masalul iman kasyajaratin. Iman itu ibarat pohon. Fa asluha asy-syahadah. Akar dari pohon itu adalah syahadat. Wa saquha wa waraquha kada. Demikian pula batangnya dan daunnya adalah syahadat. Wa samaruha al-wara'. Baru buah dari pohon iman itu adalah sikap wara'. Wala khaira fi syajaratin la samara laha. Tidak ada kebaikan bagi pohon yang tidak memiliki buahnya. Maka demikian juga wala khaira fi insanin la wara'a lahu. Tidak ada kebaikan pada diri seorang manusia kalau dia tidak memiliki sikap wara' pada dirinya. Maka demikian permisalan yang disampaikan oleh Taus. Al-Qasim bin Utsman rahimahullah ta'ala juga berkata, al-wara'u imaduddin. Wara' merupakan tiang dari agama. Ya, sebagaimana kalau kita ambil dari amal anggota badan, yang merupakan tiang agama dari anggota badan adalah salat. Dan kita tahu pentingnya kedudukan salat dalam agama kita. Maka begitu juga dari amal hati ada yang juga menjadi tiang agamanya, yaitu inilah dia ibadah wara'. Wal wara'u aslu ta'ah, yang namanya ibadah wara' itu merupakan inti dari ketaatan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi. Sudah kita bahas pada pembahasan muhasabah, ya. Kenapa Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi diberi gelar sebagai Al-Muhasibi? Karena dia orang yang gemar untuk melakukan muhasabah. Ya, dia gemar melakukan muhasabah, makanya dia digelari Al-Muhasibi. Maka kata Al-Haris Al-Muhasibi, aslu ta'ah wara'. Pokok dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah wara'. Qasim Al-Ju'i juga berkata, asluddin wara'. Pokok dari agama adalah ibadah wara'. Kemudian di sini beliau membawakan perkataan Umar bin Khattab dan juga putranya yaitu Abdullah bin Umar, yang ini juga menekankan apa yang saya sampaikan di muqaddimah tadi, bagaimana para salaf mereka sangat-sangat menekankan ibadah hati. Mereka lebih perhatian kepada ibadah hati dibandingkan ibadah anggota tubuh, ibadah yang tampak.
Ya, bagaimana lebih mereka memperhatikan hal tersebut tanpa meremehkan tentunya, tanpa mengenyampingkan dan meninggalkan ibadah anggota tubuh, tidak ditinggalkan dan tidak diremehkan. Tapi kita berbicara masalah yang mana yang lebih dipentingkan. Ya. Apa kata Umar bin Khattab dan juga Abdullah bin Umar? La tanzuru ila salati ahadin wala siyamihi. Jangan kalian itu melihat kepada salatnya seseorang dan puasanya seseorang. Maksudnya jangan melihat di sana, jangan jadikan patokan utama menilai seseorang itu baik atau tidak hanya dari salat dan puasanya saja. Ini ibadah yang tampak saja. Akan tapi kata Umar dan juga anaknya yaitu Abdullah bin Umar, wanzuru ila sidqi hadisihi iza hadasa. Yang pertama, yang menjadi patokan itu, indikator itu adalah lihat kepada perkataannya ketika dia berbicara, apakah jujur atau tidak. Yang kedua, wa ila amanatihi iza tumina. Lihat apakah dia amanah atau tidak ketika dia diberikan suatu jabatan, suatu amanah. Apakah dia amanah atau tidak. Wa ila wara'ihi iza ashfa. Dan lihatlah kepada sikap waraknya idza ashfa. Wallahu alam, saya tidak tahu pasti makna ashfa di sini apa, namun secara bahasa maksud ashfa itu adalah nyaris atau hampir, ya. Mungkin yang dimaksud adalah lihatlah bagaimana waraknya dia ketika dia itu nyaris terjerumus dalam maksiat. Dalam artian dia punya kesempatan untuk berbuat maksiat, medianya ada dan dia mampu, maka dilihat dalam kondisi seperti itu. Dia punya pilihan untuk bermaksiat atau tidak, maka lihat sikap waraknya. Seperti itu. Ya, secara bahasa makna ashfa adalah hampir atau nyaris. Maka lihat sekali lagi bagaimana Umar bin Khattab dan juga Abdullah bin Umar putra beliau menjadikan indikator utama dalam kita melihat seseorang itu adalah bukan salatnya dan juga bukan puasanya, tapi lihat bagaimana kejujurannya. Yang kedua adalah bagaimana sikap amanahnya. Yang ketiga adalah sikap warak dia ketika dia memiliki pilihan untuk bermaksiat atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana as-salafu yata'allamuna al-wara' ta'liman. Ta'alluman. Adalah kebiasaan para salaf, orang-orang saleh terdahulu, mereka mempelajari wara' itu dengan kesungguhan, belajarnya sungguh-sungguh. Sebagaimana diucapkan oleh Ad-Dhahak, kata Ad-Dhahak rahimahullah ta'ala, laqad ra'aituna wa ma nata'allamu illa al-wara'. Saya memperhatikan kondisi kami di zaman itu, di zamannya Ad-Dhahak, generasi awal. Kami memperhatikan kondisi orang-orang di zaman itu, kata Ad-Dhahak, wa ma nata'allamu illa al-wara'. Tidaklah yang menjadi prioritas untuk kami pelajari melainkan sikap al-wara'. Wa qala aidan, dan juga Ad-Dhahak berkata, adrakna ashabana wa ma yata'allamuna illa al-wara'. Kami mengamati para sahabat-sahabat kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, ternyata tidaklah yang mereka pelajari, yang mereka utamakan untuk dipelajari adalah sikap wara'. Maka lihat bagaimana mereka perhatian dengan amal hati secara umum. Lalu yang kedua, bagaimana mereka secara spesifik mempelajari sikap wara'. Apa itu wara'? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini di bab yang berikutnya di halaman 9. Kita bahas sebagaimana biasanya dalam amal hati yang lainnya, kita bahas secara bahasa terlebih dahulu. Al-wara' fil lughah, jadi bahasa Arabnya wara' itu waw, ra' dan ain, ya. Wara' bukan hamzah, ya, tapi ain di akhirnya. Al-wara' fil lughah, wara' dalam bahasa, secara bahasa dalam bahasa Arab maknanya adalah at-taharruj, itu menjauhi sesuatu. Taharraja yataharraju, itu menjauhi sesuatu. Yuqal, maka asal katanya wara' itu adalah wari'a yari'u wara'an wari'atan. Wa tawarra'a an kaza ay taharraja. Dikatakan seseorang itu dia wara' dari sesuatu, artinya dia menjauhi sesuatu tersebut. Ini secara bahasa terlebih dahulu, ya, pengertian secara bahasa. Wa aslul wara', sehingga inti dari wara' itu secara bahasa adalah al-kaf 'anil haram, menahan diri dari mengerjakan hal yang haram. Summa istu'ira lil kaffi 'anil mubah wal halal. Lalu
dia melebar, ya. Level berikutnya dari wara' itu adalah menahan diri dari hal yang mubah dan halal. Ya, dari hal yang mubah dan halal. Ya, ini secara bahasa terlebih dahulu. Nanti kita lihat maksudnya seperti apa. Adapun secara istilah, ikhtalafat ibaratul ulama'i fi ta'rifil wara'. Maka penjelasan yang disampaikan oleh para ulama itu ada banyak sekali tentang definisi wara' secara istilah. Kita baca sebagainya di sini yang dikutipkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Yang pertama adalah perkataan Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Maka sekali lagi lihat bagaimana Fudail bin Iyad ini hampir dalam setiap pembahasan amal hati selalu kita mengutip perkataannya Fudail bin Iyad, ya. Selalu kita mengutip perkataannya Al-Fudail bin Iyad dalam berbagai bab, ya, dalam wara', dalam muhasabah. Kita mengutip perkataannya Fudail bin Iyad. Memang Fudail bin Iyad terkenal seorang ulama yang memiliki hati yang bersih. Yang ini menurun ke anaknya. Sudah pernah kita sampaikan, anaknya Fudail bin Iyad ini yang digelari sebagai Qutilal Quran, orang yang dibunuh oleh Al-Quran. Apa maksudnya? Karena anaknya sangat berhati lembut, tidak bisa mendengarkan ayat-ayat tentang siksa neraka. Ya, maka bapaknya Fudail bin Iyad, kalau dia mengimami, dia melihat anaknya terlebih dahulu. Ada tidak anaknya di dalam jamaah? Kalau ada anaknya, maka dia tidak mau membaca ayat-ayat tentang neraka. Ya. Pada suatu hari, Fudail tidak melihat ada anaknya, yaitu Ali namanya, Ali bin Fudail bin Iyad, ada di dalam jamaah. Bapaknya membaca ayat-ayat tentang siksa neraka, anaknya langsung menangis sampai pingsan dan setelah itu tidak bangun lagi. Maka ini anaknya Fudail bin Iyad, Ali bin Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, sangat bersih hatinya, ya, sangat takut, sangat besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia pada level tidak bisa mendengarkan ayat-ayat tentang neraka saking takutnya. Maka bapaknya juga adalah seorang yang berhati bersih, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, yang selalu kita kutip perkataannya dalam pembahasan amal-amal hati. Apa kata Fudail bin Iyad terkait wara'? Al-wara' ijtinabu al-maharim. Yang namanya wara' itu menjauhkan diri kita dari perbuatan yang haram atau dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wara' merupakan menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim bin Adham juga berkata rahimahullah taala, al-wara' tarku kulli syubhatin. Yang pertama dari wara' definisinya menjauhi segala sesuatu yang syubhat. Masih abu-abu, kita tidak tahu ini halal atau haram. Ya, ini hitam atau putih, masih abu-abu. Maka di antara sikap wara' adalah menjauhi hal tersebut. Wa tarku ma la yu'nika. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu. Bisa jadi levelnya tidak sampai hal yang haram. Bisa jadi ini adalah sesuatu yang hukumnya mubah, halal dikonsumsi. Tidak ada masalah kalau dikonsumsi. Hukumnya halal, makanan. Namun pada suatu kondisi sebagai realisasi dari sikap wara' bisa jadi kita meninggalkan hal yang mubah ini, hal yang halal ini karena kita menilai tidak ada manfaatnya. Maka ini contoh realisasi dari sikap wara'. Wa tarku al-fadalat. Lalu yang ketiga, meninggalkan sesuatu yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam berbicara, berlebih-lebihan dalam makan dan minum, berlebih-lebihan dalam melihat, berlebih-lebihan dalam bergaul, dan seterusnya. Karena ini semua bisa merusak hati, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Ya, terlalu banyak tidur, terlalu banyak berbicara, terlalu banyak makan, terlalu banyak bergaul, terlalu banyak melihat, bisa merusak hati seseorang. Maka kembali lagi, kalau definisi yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham, meninggalkan yang syubhat, meninggalkan yang tidak bermanfaat, dan meninggalkan sesuatu yang berlebih-lebihan, itulah dia definisi dari wara'. Adapun Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan wara' adalah tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Wara' adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan bisa berbahaya
atau bisa membahayakan diri kita di akhirat nanti. Statusnya masih dikhawatirkan, ya. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan bisa membahayakan diri kita di akhirat nanti. Sehingga dari definisi ini kita bahas sekaligus di sini. Yang namanya wara itu ada kemiripan dengan zuhud, ya. Zuhud termasuk salah satu amal hati, namun dia sesuatu yang berbeda dengan wara. Apa perbedaannya? Ada beberapa penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya adalah disampaikan oleh Syekh Khalid As-Sabat dalam kitab A'malul Qulub. Di antara perbedaannya tadi, definisi yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, wara itu meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan mendatangkan mudarat di akhirat. Definisi wara. Adapun zuhud, coba diperhatikan, perbedaannya tipis. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan tidak akan mendatangkan manfaat di akhirat. Bedanya, kalau wara meninggalkan sesuatu yang berbahaya di akhirat nanti mendatangkan mudarat. Adapun zuhud meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan tidak mendatangkan manfaat di akhirat. Bisa melihat perbedaannya? Jadi dari situ bisa kita simpulkan mana yang lebih tinggi derajatnya, wara atau zuhud? Wara meninggalkan sesuatu yang berbahaya. Meninggalkan sesuatu yang berbahaya. Adapun zuhud meninggalkan sesuatu yang khawatir tidak mendatangkan manfaat. Yang lebih tinggi yang mana berarti? Yang lebih tinggi adalah zuhud. Ibadah yang lebih tinggi daripada wara adalah zuhud. Sehingga orang yang zuhud dia pasti adalah orang yang wara. Adapun orang yang wara belum tentu dia orang yang zuhud. Ya, zuhud itu another level, ya. Nanti kita bahas insyaallah pada waktunya. Zuhud itu lebih tinggi daripada wara. Dan ya sebagaimana ridha, ya, di antara amal hati lainnya adalah qanaah dan ridha. Ya, ini kita juga belum bahas, insyaallah pada waktunya kita akan bahas. Apa beda qanaah dan ridha? Itu sebagaimana perbedaan antara wara dan zuhud. Mana yang lebih tinggi? Qanaah atau ridha? Yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi adalah ridha. Ya. Orang untuk belajar memiliki sikap ridha, dia harus belajar qanaah terlebih dahulu. Ya. Pintu untuk mencapai amal ridha adalah belajar untuk bersikap qanaah terlebih dahulu. Maka begitu juga dengan zuhud. Orang yang mau menjadi orang yang zuhud harus terlebih dahulu dia memasuki pintu wara. Belajar menjadi pribadi yang wara terlebih dahulu, baru dia bisa naik level ke zuhud nanti. Ya. Kemudian definisi yang berikutnya disebutkan oleh Abu Bakar Muhammad bin Ali Al-Kitani. Kata Abu Bakar, al-wara' huwa mulazamatul adab wa siyanatun nafs. Wara' itu adalah melazimi adab dan melindungi diri kita, menjaga diri kita. Adapun menurut Az-Zarqani, definisi wara' adalah tarku ma la ba'sa bihi hadran minal wuqu'u mimma bihi ba's. Baik. Wara' itu kata Az-Zarqani, definisi yang bagus, meninggalkan sesuatu yang tidak bermasalah kalau kita kerjakan. Kalau kita kerjakan dia tidak bermasalah. Namun kita tinggalkan dalam rangka hadran minal wuqu'i mimma bihi ba's. Meninggalkan sesuatu yang hukumnya tidak bermasalah dalam rangka berhati-hati agar kita tidak terjerumus kepada sesuatu yang bermasalah. Paham maksudnya? Ma la ba'sa bihi itu bahasa mudahnya adalah sesuatu yang mubah. Mimma bihi ba's itu adalah sesuatu yang haram. Jadi ini definisi yang bagus menurut Az-Zarqani. Wara' itu adalah meninggalkan sesuatu yang mubah sebagai bentuk kehati-hatian karena khawatir akan terjerumus kepada sesuatu yang haram. Meninggalkan sesuatu yang mubah karena khawatir terjerumus kepada sesuatu yang haram. Contoh sikap wara' kalau menurut definisi Az-Zarqani. Anda
bermain Instagram hukumnya mubah, tidak berdosa, tidak pula berpahala. Hukumnya mubah main Instagram pada asalnya. Dan di antara sikap wara, ya, Anda meninggalkan bermain Instagram karena khawatir nanti tergoda untuk membuka explore lalu melihat gambar-gambar yang tidak semestinya dilihat. Ini contoh sikap wara, ya, karena ada kekhawatiran. Tapi bagi orang-orang yang yakin, ya tidak ada masalah. Ya, saya insya Allah kuat tidak melihat-lihat reels, tidak melihat-lihat explore-nya, atau saya merasa sudah menyeleksi sehingga insya Allah aman yang muncul kajian-kajian semua poster-poster nasihat, maka tidak ada masalah. Tapi kalau ada masih keraguan, maka di antara sikap wara, tinggalkan. Ini sesuatu yang mubah, tidak Anda berdosa main Instagram pada asalnya, namun khawatir terjerumus tadi, ya, ada peluang terjerumus kepada sesuatu yang haram, maka dia tinggalkan. Maka ini di antara contoh sikap wara. Al-Jurjani berkata, al-wara' ijtinabu syubhat khaufan minal wuqu'i fil muharramat. Nah, ini bahasa lainnya. Dari Al-Jurjani, kalau bahasanya Al-Jurjani, wara' adalah meninggalkan perkara-perkara yang syubhat karena takut terjerumus kepada sesuatu yang haram. Ya, ada unsur kehati-hatiannya itu. Menjaga dirinya itu. Dia khawatir. Meskipun belum dia sampai terjerumus kepada sesuatu yang haram, tapi dia lebih memilih untuk meninggalkannya. Itu esensi dari wara itu. Menjaga dirinya. Khawatir terjerumus kepada sesuatu yang haram. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama juga berkata, al-wara' kulluhu fi tarki ma yuribu ila ma la yurib. Yang namanya wara' itu adalah tentang meninggalkan sesuatu yang meragukan menuju sesuatu yang tidak meragukan. Ini masih abu-abu, ya sudah tinggalkan saja. Ya, masih abu-abu, tinggalkan saja kepada sesuatu yang tidak ragu. Kemudian definisi yang terakhir dibawakan oleh beliau di sini sebelum beliau sendiri yang menyimpulkan. Kata Syekh Shalih Al-Munajjid, sebagian ulama kemudian mengatakan hakikat dari wara itu adalah menyelamatkan diri dari hal-hal yang kita berhati-hati terhadapnya, dari hal-hal yang berbahaya. Menyelamatkan diri kita dari hal-hal yang berbahaya. Wa ghayatuhu, dan puncaknya adalah tadqiqun nazari fi taharatil ikhlas min syaibati syirki al-khafi. Puncak dari wara itu adalah memperhatikan secara seksama dalam upaya mewujudkan keikhlasan, atau memperhatikan secara seksama dalam kebersihan dirinya agar dia terbebas dari noda-noda syirik dan dari noda-noda syirik yang tersembunyi itu dari riya. Ya. Saya ulangi, memperhatikan secara seksama kebersihan dirinya dengan cara membebaskan dirinya dari berbagai noda syirik yang tersembunyi, yaitu maksudnya adalah riya. Maka dari berbagai definisi yang berbeda-beda ini, dari banyaknya definisi ini, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid kemudian menyimpulkan sesungguhnya tingkatan wara itu ada 4, kata beliau. Tingkatan yang pertama adalah wara'nya orang-orang yang adil, al-udul. Wara'nya orang-orang yang adil, yaitu dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang kedua, wara'nya orang-orang saleh, yaitu melarang dirinya dari menyelami wa yutarraqu ilaihi ihtimalu tahrim. Dia menahan dirinya dari memasuki adanya peluang melakukan hal yang haram. Ya, jadi kita tahu kalau kita masuk ke sana ada peluang kita terjerumus ke dalam keharaman. Maka waroknya orang-orang saleh, dia menahan dirinya. Tidak usah kita masuk ke situ. Ya, paham maksudnya? Masih peluang, belum pasti seseorang itu dia terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah.
namun dia menahan dirinya jangan masuk ke sana. Lalu wara' tingkatan yang ketiga yaitu wara'nya orang-orang yang bertakwa adalah dia meninggalkan sesuatu yang pada asalnya tidak ada masalah kalau dia mengerjakannya, namun dia khawatir kalau dia mengerjakan sesuatu tersebut dia akan terjerumus ke dalam masalah. Kemudian wara' yang keempat yaitu wara'nya para siddiqin, yaitu sama meninggalkan sesuatu yang pada asalnya tidak ada masalah, yaitu pada asalnya dia mubah, walakin yakhafu ay yakuna li ghairillah, akan tapi dia khawatir kalau dia mengerjakan sesuatu yang mubah tersebut dia niatnya tidak ikhlas karena Allah, atau dia khawatir dia kemudian akan tergiring, ya yusahada, dia akan tergiring melakukan sesuatu yang dibenci atau bahkan dia melakukan sebuah kemaksiatan. Wa kullu wahidin min haula al-ulama arrafa al-wara' bi ihda maratibihi. Maka semua definisi yang sudah kita baca di atas tadi yang disampaikan oleh para ulama adalah definisi wara' masuk dalam salah satunya. Ya, ada empat tingkatan tadi, semuanya itu mesti masuk ke dalam salah satu dari empat tadi. Namun intinya saya kira Anda semua bisa sudah memiliki bayangan, menyimpulkan dari berbagai definisi tadi. Intinya esensi dari wara' adalah menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang kita khawatir. Ya, sifatnya masih khawatir, masih ihtimal, masih peluang, masih abu-abu. Namun kita khawatir kalau kita masuk ke sana, kalau kita mengerjakannya, kalau kita mengambilnya, kita akan terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pada pertemuan pertama ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang keutamaan wara' dan wajibnya bersikap wara'. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.